Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setiap kita bersyukur bahwa dalam hidup ini ada firman Tuhan yang menasehati, mengajar dan mendidik kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau diajar, tidak mau dididik, kita bisa salah dalam mengambil langkah, dalam mengambil keputusan. Maka daripada itu Yosua 1 ayat yang pertama berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ketika Yosua harus menggantikan kepemimpinan Musa ketika Musa meninggal di usia 120 tahun, itu merupakan bukanlah tugas yang mudah. Bagaimana dia harus membawa umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Satu perjalanan yang bisa dikatakan perjalanan yang panjang, yang melelahkan, yang menjenuhkan. Mesir di mana mereka sebagai budak, mental korban, banyak luka, dan perjalanan ada di padang gurun. Padang gurun adalah satu perjalanan yang panjang juga yang melelahkan. Banyak hal yang mereka alami. Dan sekarang ketika Tuhan mengatakan bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa, saat itu mereka berada di daerah yang bernama Sitim. Sitim adalah kem terakhir, perkemahan terakhir untuk masuk ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Dari kem Sitim ada sungai Yordan yang harus diseberangi supaya menikmati tanah Kanaan. Tetapi saat itu juga ada tembok Yeriko. Ada satu lawan lagi di mana mereka mempunyai kekuatan politik yang besar. Mereka terpikir untuk membangun tembok Yeriko sehingga tidak bisa terkalahkan. Bapak Ibu, kita tahu perjalanan kita sekarang kita sedang berada di mana. Sitim itu melambangkan satu keadaan yang tidak menyenangkan, satu keadaan yang maju, rasanya tidak mungkin, rasanya sesuatu kekuatan besar di depan. Sementara untuk mundur juga kembali ke Mesir tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Sitim ada luka yang pernah dialami. Ketika dalam kitab Bilangan, bangsa Israel mereka melakukan percabulan dengan wanita-wanita Moab. Bangsa Israel mereka datang kepada penyembahan berhala. Sehingga ada murka Tuhan, ada hukuman yang mereka alami. Jadi kalau berbicara dalam kehidupan kita, kita tidak menginginkan untuk berada di daerah yang bernama Sitim. Dan Allah juga tidak menginginkan kita hanya tetap mendekat atau tetap tinggal di Sitim. Tetapi ada satu saat kita harus segera maju mencapai tujuan kita. Kalau dalam konteks ini, Israel akan menikmati tanah perjanjian. Janji Allah digenapi. Ketika Musa berada di tanah itu, memimpin orang-orang yang banyak berada di Sitim. Dia butuh nasihat. Di dalam nasihat ada teguran. Di dalam nasihat ada bimbingan. Di dalam nasihat ada arahan. Ketika Allah memberikan nasihat tidak sama seperti manusia. Dia memberikan masukan, dia memberikan nasihat, tetapi dia tidak bisa membersamai orang tersebut untuk melangkah di perjalanannya. Melangkah di situasi yang ada atau melangkah bersama-sama di Sitim yang ada. Daerah yang tidak menyenangkan karena dia terbatas. Tetapi ketika Allah memberikan nasihat kepada Yosua untuk dia memimpin bangsa Israel, firman Tuhan berkata bahwa dalam ayatnya yang ke-6, satu nasihat Allah, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu, daerah itu akan diberikan kepadamu. Jangan takut, karena apa? Allah menyertai, Allah memberikan nasihat, Allah menyertai Musa. Tadinya bangsa Israel, tadinya juga Yosua, mereka begitu tergantung dengan Musa. Musa yang berdialog dengan Allah, apa-apa kalau ada sesuatu mereka bertanyanya kepada Musa. Tetapi sekarang beda lagi perjalanan hidup yang harus mereka tempuh. Tadinya mereka hanya langsung bisa menikmati mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak harus melakukan sesuatu yang lebih. Itu bisa walaupun padang gurun, tetapi sebenarnya adalah posisi yang aman juga. Nah sekarang tiba di kem terakhir, tiba di tempat Sitim, tempat yang tidak menyenangkan. Nasihat Allah pertama apa? Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, kuatkanlah teguhkan hatimu sebab tanah yang kujanjikan ini akan kalian miliki. Tapi kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kemudian yang kedua, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Satu, jangan takut. Kedua, pegang firman Tuhan, ucapkanlah firman Tuhan, imanilah firman Tuhan.
Karena ketika kita mengucapkan firman, firman sebagai kompas kehidupan kita, sebagai seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang benar, dapat bertindak hati-hati. Karena perjalanan kita yang panjang, kadang-kala membuat kita begitu kepengen mengambil keputusan yang supaya itu segera kita lakukan. Sehingga kita terjebak kepada satu keputusan yang salah, tidak bijak, tidak hati-hati. Tetapi nasihat Tuhan datang bagi saya dan saudara. Mungkin ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau sedang berada di tempat yang bernama Sitim. Tempat yang tidak nyaman. Engkau berpikir bagaimana saya harus menyekolahkan anak saya. Bagaimana saya harus menjalankan usaha saya di tengah masa yang sukar ini. Bagaimana saya harus bisa survive lagi, bisa bangkit lagi. Tetapi kan Tuhan berkata kepada Yosua, bangkit, melangkah, pimpinlah bangsa ini. Kita bisa bangkit, kita bisa melangkah ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Ke tujuan yang benar-benar pengen kita capai di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, nasihat yang Tuhan katakan, ayat yang ke-11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa ini demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Bapak Ibu, Tuhan berkata, siapkan bekal. Bekal fisik, bekal rohani. Bapak Ibu, dan Tuhan berikan bekal dalam kehidupan perjalanan kita. Bukan hanya berbicara tentang bekal rohani. Tetapi Dia juga memberikan bekal fisik kita. Kebutuhan kita secara tubuh kita. Tubuh, jiwa, roh kita Allah siapkan. Kalau kita lemah, tubuh kita makan, kita minum. Tetapi lebih daripada itu, bekali hidup kita dengan firman, dengan pribadi Allah sendiri, dengan anugerah Allah untuk melangkah masuk di dalam perjalanan kita. Kita masuk dalam Kanaan kita masing-masing. Tetapi dengarkanlah nasihat Tuhan seperti Tuhan nasihati Yosua. 1, jangan takut, teguhkanlah hatimu. 2, peganglah firman Tuhan, lakukanlah dan renungkanlah supaya tindakan kita, keputusan kita bisa tepat. Dan yang ketiga adalah sediakanlah bekal, siapkanlah bekal. Bukan hanya bekal fisik, tetapi bekal rohani kita itu harus kita miliki, harus kita siapkan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata, 3 hari lagi perjalananmu untuk engkau sampai ke Kanaan. Berarti Bapak Ibu ada akhirnya, ada deadline-nya. Tidak terus-terusan ada di Sitim. Tetapi selama engkau dan saya ada di Sitim, dengarkanlah nasihat Tuhan. Karena nasihat Tuhan itu akan memulihkan kita. Amin. Dalam perjalanan hidupmu di Sitim sekalipun, ataupun rasanya berada di Mesir, datang ke Sitim, menyeberangi sungai Yordan, menghadapi tembok Yeriko, jangan takut, jangan menyerah. Karena kita punya penasihat ajaib yang akan menolong, yang menyertai kita. Dia bukan hanya menasihati, tapi Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam perjalanan iman kami, entah saat ini kami berada di Sitim sekalipun, di posisi yang tertekan, di posisi yang rasanya membuat kami tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi kami bersyukur ada firman-Mu yang mengingatkan bahwa Tuhan tetap akan menasehati kami, menuntun kami, dan menyertai kami. Terima kasih buat Kanaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Bersyukur juga bahwa Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau menguatkan kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.